Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kami adalah kelompok yang akan membahas salah satu isu yang cukup menjadi perhatian publik, yaitu kasus penolakan asuransi kesehatan oleh Allianz Life Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang sumber yang kami gunakan. Kami mendapatkan informasi terkait isu ini dari berbagai media daring terpercaya seperti tempo.com, detik.com, dan mediakonsumen.com. Nah, kami menemukan isu ini dengan berbagai kata kunci seperti Allianz tolak klaim, Allianz gagal bayar, dan keluhan nasabah Allianz. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yang lebih detail akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi tetap simak ya. Baik, sebelum kita membahas masalah pelanggaran, penting untuk kita mengetahui profil perusahaannya. Allianz adalah asuransi global yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1981. Lalu pada tahun 1989 mereka berhasil mendirikan PT Allianz Utama di Indonesia. Lalu pada tahun 1996 Allianz berhasil menyebarluaskan bisnisnya dengan mengganti nama menjadi PT Allianz Life Indonesia dengan pelayanan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi dana pensiun. Oke, sekarang kan kita udah tahu ya profil perusahaan dari Allianz Life Indonesia itu gimana. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus pelanggarannya. Apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh Allianz Life Indonesia? Jadi ini bermula dari penolakan klaim asuransi kesehatan oleh pihak perusahaan. Klaim ditolak dengan alasan bahwa nasabah tidak benar-benar jujur dalam menyampaikan riwayat penyakitnya yang disebut sebagai pre-existing condition. Tapi yang jadi masalah adalah beberapa nasabah merasa sudah jujur dalam menyampaikan riwayat penyakitnya. Bahkan salah satu dari nasabah itu tidak benar-benar tahu bahwa mereka itu punya penyakit tersebut sejak awal. Jadi disinilah pelanggarannya. Allianz dianggap melanggar asas itikat baik karena terlalu ketat dalam menafsirkan kondisi medis nasabah dan tidak terbuka dalam informasi apapun. Bahkan penolakan klaimnya pun sering dianggap tidak transparan, bahkan dianggap tidak adil. Hal ini menimbulkan kerugian untuk nasabah karena mereka sudah membayar premi, namun ketika dibutuhkan klaimnya justru ditolak. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas kontra asuransi yang dilarang. Yang pertama itu ada asas itikat baik, yaitu good faith. Asas ini berlaku bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi, baik itu tertanggung maupun penanggung dalam perusahaan asuransi. Tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas saat mengajukan polis. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga diharapkan bertindak dengan itikat baik dalam memproses klaim. Penolakan klaim yang berkesan mencari-cari alasan atau tidak didukung oleh bukti yang kuat
dapat dianggap sebagai pelanggaran asas itikat baik dari pihak perusahaan asuransi. Kedua, itu ada asas keterbukaan yang utmost good faith. Asas ini menekankan kewajiban yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan semua fakta material yang relevan dengan risiko yang diasuransikan. Perusahaan asuransi diharapkan secara jelas menginformasikan kepada seluruh tertanggung mengenai definisi pre-existing condition dan proses pengungkapannya. Jika perusahaan gagal memberikan penjelasan yang memadai atau terkesan menyulitkan proses pengungkapan riwayat kesehatan, penolakan klaim dengan alasan pre-existing condition dapat dianggap melanggar asas ini. Selanjutnya ada solusi dan saran. Solusi dari permasalahan kasus ini ada yang pertama mediasi. Nasabah dapat mengajukan upaya mediasi dengan perusahaan asuransi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau LAPSSJK dapat menjadi mediator dalam kasus ini. Yang kedua, ada pengaduan kepada OJK. Jika mediasi tidak berhasil, nasabah dapat mengajukan pengaduan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK sebagai regulator industri asuransi. OJK akan melakukan investigasi dan membantu mencari penyelesaian. Yang ketiga, ada upaya hukum. Sebagai langkah terakhir, nasabah dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut haknya. Yang terakhir, ada transparansi dan komunikasi yang lebih baik. Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengajuan polis dan klaim, termasuk definisi pre-existing condition dan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Komunikasi yang jelas dan proaktif dengan nasabah dapat mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya adalah saran. Saran dari permasalahan kasus ini yang pertama adalah definisi yang jelas dan komunikasi yang efektif. Perusahaan asuransi harus memiliki definisi yang jelas mengenai pre-existing condition dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada calon tertanggung sejak awal. Proses pengungkapan riwayat kesehatan harus dibuat mudah dipahami dan transparan. Yang kedua, proses underwriting yang teliti. Perusahaan perlu melakukan proses underwriting atau penilaian risiko yang lebih teliti, termasuk meminta rekam medis atau melakukan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan. Sebelum menerbitkan polis, hal ini dapat meminimalisir sengketa terkait pre-existing condition di kemudian hari. Yang ketiga, ada investigasi klaim yang objektif. Proses investigasi klaim harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan semua bukti dan informasi yang relevan dari kedua belah pihak. Penolakan klaim harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan polis. Yang keempat, ada peningkatan layanan pengaduan. Perusahaan harus memiliki mekanisme layanan pengaduan yang efektif dan responsif untuk menangani keluhan nasabah terkait klaim. Penyelesaian sengketa secara internal dengan baik dapat mencegah eskalasi masalah. Yang terakhir, ada kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan OJK terkait penanganan klaim dan perlindungan konsumen OJK. OJK juga perlu terus memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Nah, dari pembahasan teman-teman saya tadi, semoga informasi ini bisa menjadi manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang polis asuransi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.